Oke teman-teman, setelah kita berhasil melakukan setup connection ke database kita menggunakan MySQL, kita akan langsung aja masuk ke pembuatan routingnya kita ya teman-teman ya. Yap, karena ini udah selesai, ini kita hapus saja. Kita udah setup database-nya. Oke, MySQL connection. Nah, ini kita hapus saja karena kita connection-nya tadi udah berhasil. Oke, di sini kita akan coba buat root baru. Nah, untuk pembuatan rootnya kita buat folder baru aja ya teman-teman ya. Kita jangan di indeks ini hanya kita buat untuk koneksi ke server aja. Nah, untuk pembuatan rootnya kita akan buat root baru. Nah, di sini kita akan buat folder baru. Namanya root. Oke. Nah, di sini rootnya. Nah, kita dalam root ini kita akan coba buat satu file itu. Nah, rootnya apa? Nah, di sini karena kita ingin membuat CRUD book ya teman-teman ya. Nah, di sini kita sesuaikan aja namanya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kita book.js. Oke, seperti ini. Nah, book.js. Oke, nah untuk cara menghubungkannya ke dalam index.js ini, nah teman-teman, oke, untuk menghubungkan rootnya nanti di book ini kita akan coba buat root baru ya teman-teman ya. Sini kita ini kita ini aja ya. Oke, di sini kita langsung buat aja. Ini kita masukkan ke dalam variabel init sama dengan kita menggunakan asynchronous saja ya teman-teman ya. Di sini. Oke. Nah, di sini kita coba contohkan routernya. Sebelum itu kita import dulu routernya. Kita samakan aja di indeks ini. Kita kasih ke atas. Oke, kemudian kita bikin routernya. Nah, kita pakai Express router. Oke, di sini kita akan coba untuk buat routernya. Ini router book. Nah, oke. Sini kita akan coba deklarasi seperti ini. Nah, di bawahnya kita modulnya kita ekspor, kita masukkan ke dalam. Nah, seperti ini present book. Oke, kita akan, ini kan kita menerima variabel request ya. Oke, nah ini kan udah nih, kita udah setting routernya. Nah, kita akan koneksi ke dalam ini. Nah, ini kita hapus saja. Sini route book dengan require. Nah, sini kita tinggal app use book untuk route book. Oke. Nah, di sini kita kan by default kita udah buat book ya. Jadi ketika kita masuk ke dalam ini, nah kita ini nggak usah pakai /book lagi, cukup slash seperti ini karena di dalam ini kita udah pakai book seperti ini. Oke, jadi di dalam route begini nanti by default
ini depannya ini udah seperti ini. Nah gitu, kita akan coba dulu ngaksesnya. Oh, ini ada error sini, katanya router use object. Oh, ini roadbook. Kita ini. Nah, ini karena kita ini ya, karena kita ini tadi. Oke, masih terus. Oh, ini asinkronus ya. Nah, ini asinkronus. Jadi kita harusnya ini await ya. Oke. Nah, ini enggak asinkronus ya. Oke, seperti ini. Oke, hasil. Nah, di sini kita pakai promise tadi nggak perlu karena kita ngirim di indeks ini seperti ini. Oke. Ini ya teman-teman ya. Kita akan coba akses. Kita coba akses Postman ini. Oke, ini list booknya, kita kasih slash book. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Ini udah berhasil. Nah, dia udah mulai langsung di sini list book. Oke. Nah, ini kita udah membuat routernya. Kita udah inisiasikan ke dalam indeksnya. Jadi cara pemanggilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita hapus saja. Oke, jadi lebih rapih ya teman-teman ya, lebih rapi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba membuat CRUD sederhana. Nah, di sini kita coba buka Express-nya. Oke. Nah, kita coba cek Express basic routing. Nah, routing sendiri itu ada get, post, put, delete. Nah, kalau kita lihat di dalam Postman ya teman-teman ya, nah, ini ada banyak ya. Ada get, ada post, put, patch, delete, hit sama option. Nah, di sini kita akan make get, post, put, patch sama delete. Nah, yang 5 ini yang biasa digunakan. Nah, cara menggunakannya seperti apa kita akan bahas satu-satu ya teman-teman ya. Nah, di sini get. Nah, get ini untuk mengambil list data. Ya, untuk mengambil list datanya. Oke, di sini kita akan coba tambah satu. Kita di sini tambah satu request lagi. Nah, kita add request, tapi requestnya itu bukan get tapi post. Nah, di sini kita ambil post book. Oke, seperti ini. Nah, ini kita coba inisiasikan di dalam book ini tadi. Nah, di dalam ini router post seperti ini, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau kita coba send, oke, book post. Oke, sekarang bagaimana kalau seandainya kita kirim di body-nya ya teman-teman ya. Nah, ini kita body. Nah, kita akan coba kirim sebuah data. Pertama itu kita coba title. Kita coba titlenya test. Kemudian description-nya tes
Oke, seperti ini saja. Ini kita ganti stop. Oke, sini kita panggil. Nah, nanti di sini kita akan coba keluarin responnya. Nah, sukses terus. Nah, kita akan coba seperti ini aja. Kita buat simple dulu ya teman-teman ya. Datanya dari rect body yang kita kirim dari sini. Nah, kita akan coba lihat apakah nanti responnya udah sesuai dengan JSON yang kita kirim. Send. Nah, masih belum ya. Oh, ini kita belum save. Nah, udah berhasil. Tapi tunggu teman-teman. Nah, datanya belum ada nih. Nah, datanya kan belum dapat nih teman-teman. Nah, datanya belum ada. Nah, di sini kita akan coba untuk ngeceknya, kita coba log dulu. Kita log rect body. Coba log body, kita coba tes. Nah, di sini rect body-nya undefined. Nah, sedangkan kita di sini udah kirim data body ya teman-teman. Nah, itu kenapa? Ini karena kita belum parse. Ya, ada namanya body parser. Itu kalau kita coba cek ya, body parser. Body parse. Itu body parse. Parser. Nah, ini untuk melakukan encode ini body parser. Nah, ini namanya body parser. Nah, kita coba install dulu. Install. Oke, berhasil. Nah, ini body parser udah. Nah, ini body parser ini kita pakai di sini. Jadi app use ini kita panggil dulu body parsernya. Kita use. Nah, kita body parser JSON. Oke. Nah, kita akan coba tes lagi. Tada, berhasil. Nah, datanya berhasil. Kalau kita lihat console lognya, nah, datanya berhasil. Oke. Jadi untuk parse DB-nya ke dalam JSON. Oke. Jadi untuk pemanggilan badinya agar masuk ke dalam koneksi kita seperti itu ya teman-teman. Oke, ini package sini kita hapus dulu, connection DB-nya kita close, env-nya kita close dulu, database-nya kita close karena udah connect. Nah, sekarang kita fokus di router. Nah, router sendiri di sini untuk memproses data badinya kita tidak melakukan di router. Nah, karena router sendiri ini fokus untuk hanya pembuatan route-nya aja. Oke. Nah, untuk pengolahan data kita akan masukkan ke dalam controller. Nah, pertama kita akan buat controller baru di dalam projectnya kita ya teman-teman ya. Nah, di sini kita buat folder baru namanya controller. Nah, teman-teman bebas masuk controllernya seperti apa, apakah di dalam app. Nah, di dalam app ini bisa juga di luar ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau saran saya sih mendingan di dalam app aja ya. Kita masukkan ke dalam app aja. Oke. Nah, di sini kita masukkan ke dalam app aja untuk controllernya. Nah, dalam controller kita akan buat satu file baru yaitu
book controller.js. Nah, kurang lebih seperti ini untuk book controllernya. Oke. Nah, sini kita akan buat modul export dulu. Export. Nah, seperti ini. Nah, modul exportnya udah kita buat. Nah, di sini kita akan coba buat, kan tadi kita mau manggil body ini, kita akan kirim ke dalam controller. Nah, jadi nanti pemanggilannya udah beda ya teman-teman ya. Nanti jadi tidak seperti ini lagi. Nah, tapi nanti di sini teman-teman ekspor dulu book controller. Nah, require. Nah, dia akan masuk ke keluar dulu, baru masuk ke dalam app controller. Nah, dia belum berhasil. Nah, belum ditemukan, kan root keluar satu. Oke. Dalam app controller coba app controller. Oke. Nah, udah berhasil. Nah, di sini baru kita panggil book controller. Nah, nama functionnya apa? Contohnya get books. Nah, get book nih. Nah, nanti kan di sini nggak ada nih, callbacknya nggak ada. Nah, kita akan coba pakai buat di sini, buat di sini const get book. Nah, get book sama dengan oke. Nah, di sini kita akan panggil, kita akan menggunakan asynchronous. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, get booknya kita masukkan ke dalam ini. Nah, nanti seperti ini. Oke. Nah, ini udah berhasil, nggak ada gagal. Kita akan coba masukkan sini datanya. Belum ada ya, karena ini get. Nah, kalau get itu dia nggak ngirim data body. Kita akan coba di sini. Tadi get listnya kita akan coba tes. Oke, berhasil ya, sukses get books. Datanya udah berhasil. Nah, seperti ini untuk menghubungkan ke dalam controller. Jadi lebih rapi ya teman-teman ya, lebih rapi, lebih enak dilihat juga seperti ini. Oke. Nah, untuk postnya juga sama, kita akan coba router post. Nah, di sini kita tambahin add books. Oke. Nah, add booknya ini kita hapus saja. Oke, seperti ini. Kita baru tambahin add book synchronous data. Add book ini kita masukkan ke dalam app, kita ekspor, terus datanya kita akan coba di sini like ini. Oke, kita sukses add book. Kita akan coba store booknya. Oke, berhasil ya teman-teman, sukses add book. Oke, kita udah berhasil menghubungkan ke dalam database-nya kita. Salah. Kita sudah berhasil menghubungkan root-nya kita ini ke dalam controllernya kita. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti teman-teman boleh lihat strukturnya kita sekarang itu. Kita udah punya struktur app yang dimana isinya controller sama database, kemudian ada config database-nya, kemudian ada ini kan config database. Nah, kemudian ada routernya untuk pembuatan router.
Oke, kita akan coba, kita mulai dari index.js nya. Ini router book, nah, gitu ya. Ini ada book controllernya, get book sama add book. Nah, di sini kita akan coba buat root semua dulu ya teman-teman ya. Nanti kita akan proses koneksi ke database nya. Kita sediakan root sama functionnya dulu. Oke, kita udah punya root post. Sekarang kita akan buat root untuk put. Nah, ini ada put by ID ya teman-teman ya. Kemudian ada router untuk delete. Nah, ini delete books. Nah, kita akan coba satu lagi, namanya itu patch. Nah, apa bedanya get, post, put, patch sama delete, teman-teman? Nah, untuk get ini dia untuk ngambilin seluruh data. Nah, untuk post ini untuk create data. Sebenarnya post, put sama patch ini sebenarnya bisa satu sih teman-teman ya. Bisa cukup pakai post aja, bisa pakai putnya juga bisa pakai post, patchnya juga bisa pakai post. Nah, tapi kenapa kita coba seperti ini? Agar teman-teman kedepannya bisa lebih dinamis lagi, bisa lebih paham lagi cara penggunaan setiap basic rootnya gitu teman-teman. Nah, untuk post ini kan dia ini store data itu untuk keseluruhan data yang kita butuhkan itu harus diupdate, istilahnya kayak gitu. Nah, untuk untuk post ini keseluruhan data kita add satu-satu. Contohnya nih, sini kita ada 2 kolom yang harus kita store. Nah, kita ngisi semua datanya. Nah, otomatis ketika kita melakukan post, nah itu kita meng-create seluruh field dan kolom yang dibutuhkan. Nah, begitu juga untuk put. Nah, put ini untuk mengupdate seluruh data berdasarkan ID. Nah, untuk patch, nah ini nih yang banyak orang jarang ya gunakan pakai patch ini. Nah, sebenarnya untuk kebutuhan patch ini itu adalah untuk mengubah sebagian. Nah, contohnya nih, kita cuman ngubah titelnya aja, deskripsinya nggak perlu gitu. Nah, berarti patch ini kebutuhannya untuk mengubah beberapa saja gitu, bukan mengubah keseluruhan data yang ada di table books ini. Nah, untuk delete, nah teman-teman mungkin sudah tahu lah ya dari routernya. Delete ini untuk menghapus. Oke, kita akan coba buat functionnya untuk update books, update books. Nah, sini kita belum berubah, udah ketemu ya. Nah, ini rec body, data body-nya apa yang kita kebetulan kan di sini kita pakai body, dan di sini kan kita ada ngirim parameter ya, parameter ID. Nah, untuk parameter ID kita panggil seperti ini, const ID param. Nah, kita akan coba datanya nanti const data sama dengan ini, ada rec body, ada ID. Kita coba seperti ini, kita satuin di dalam satu data. Nah, kemudian kita panggil data dengan data. Oke, seperti ini. Oke, kita akan, jangan lupa teman-teman, untuk update booknya kita tambahin ke modul export seperti ini. Oke, update books. Nah, kita akan coba buat ini, kita duplicate saja. Nah, ini postnya, metode yang kita ganti jadi put. Sini slash ID. Nah, kita ganti di sini jadi update books by ID. Oke. Nah, di sini kita ngirim contohnya, kita parameternya 1, ini ID-nya 1, body-nya ini test update, test send update. Oke, kita akan coba send. Oke, gagal ya teman-teman ya. Sini keterangannya cannot put book 1. Dia 404 not found. Kita akan coba cek lagi. Oh,
ini kita belum save. Oke, kita udah save. Ini kan crash nih, crash karena ini ada satu. Kita komen dulu aja. Komen agar servernya running dulu untuk ngecek update booknya. Oke, kita send. Oke, berhasil. Nah, ini ID-nya udah ada ya teman-teman. Oh, ID-nya kita pindahkan ke atas saja biar seperti ini. Oke, ID 1, titelnya ini, deskripsinya ini. Oke, mungkin teman-teman tahu artinya titik 3 nih ya. Ini namanya sprite operator. Ya, res atau sprite lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk menggabungkan satu array dengan array lain gitu teman-teman. Jadi istilahnya kayak array merge lah. Satu array tambah ada array yang lain itu digabungin. Jadi kita cukup pakai titik 3 seperti ini aja. Oke, nah kita udah punya update books-nya udah berhasil. Nah, ini kan page-nya kita pakai ID tapi function-nya sama ya. Nah, function-nya kita update aja. Ini bukan update tapi update tapi sebagian itu teman. Mungkin di sini kita bisa update contohnya title aja gitu, update title books gitu. Oke, nah di sini kita akan coba kita buat lagi di sini update title book. Nah, ini kita copy aja ya teman-teman biar cepat. Oke, seperti ini. Update title booknya jangan lupa. Oke, contohnya di sini kita akan buat satu, ini kita duplikat aja. Nah, di sini update book title by ID. Oke. Nah, di sini kita hanya perlu update title, contohnya seperti ini. Hanya satu aja yang kita update, bukan keseluruhan. Jadi kita pakai page. Nah, seperti itu teman-teman. Sama satu. Nah, kita coba kirim datanya. Tada, berhasil ya teman-teman ya. Hasil, kita udah dapat datanya. Kemudian di sini kita coba buat router delete-nya juga. Delete, jangan lupa kita buat fungsinya const delete books. Nah, delete booknya by ID ya. Oke, ini kita kopas saja, masuk ke sini. Oke, jangan lupa fungsinya kita dalam modul export. Oke, jadi lebih rapi ya teman-teman ya. Nah, jadi box controller ini sinilah proses mengolah data seperti itu teman-teman. Oke, ini berhasil. Kita akan coba cek datanya, kita ganti. Kita akan coba buat satu. Nah, ini kita pakai delete. Masih sama, di sini kita delete book by ID. Oke, kita send. Ini harusnya kita nggak perlu ngirim body. Nah, kita karena itu delete itu kita cukup pakai parameter aja. Oke, ini kita berarti karena kita nggak butuh body. Nah, berarti ini nggak ada badinya, nggak ada. Cukup seperti ini saja. Oke, ini oke, kita coba tes. Nah, oke, berhasil, sukses delete book. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu untuk proses pembuatan
basic rootnya ya teman-teman ya. Nah, kita udah buat basic routernya. Ini setiapnya kita buat functionnya seperti ini. Nah, nanti ini controllernya kita sudah hubungkan juga ke dalam controllernya. Kurang lebih seperti itu untuk proses pembuatan routernya.